Petualangan Isabella. Suatu ketika, ada seorang bangsawan yang memiliki seorang putri bernama Isabella. Bangsawan itu sangat bangga pada Isabella dan dia mengajarinya semua seni yang dia cintai. Isabella bisa menunggang kuda seperti wanita Amazon, berbaris seperti prajurit, dan berenang seperti putri duyung. Dia juga manis dan anggun dalam tingkah lakunya. Dan hatinya penuh dengan belas kasih pada siapapun, baik itu pada manusia ataupun pada hewan. Ketika Isabella tumbuh dewasa, dia ingin sekali berhasil sendiri di dunia. Dia memberitahu pada ayahnya, "Ayah, kau telah mengajariku begitu banyak sehingga aku bisa mencari nafkah untuk diriku sendiri di dunia. Aku benar-benar ingin melihat sendiri sejauh mana kemampuanku dan apa yang bisa aku capai di dunia." Ya, itulah yang akan dikatakan anak laki-laki kepada ayahnya. Tapi, tidak ada laki-laki yang lebih baik dari perempuan. Dan tidak ada perempuan yang lebih baik dari laki-laki. Ini semua tentang apa yang diinginkan oleh hati dan seberapa mampu seseorang. Aku tahu putriku mampu. Pergilah sayangku, pergi dan wujudkan impianmu. Dan jagalah dirimu dengan baik-baik. Oh, terima kasih ayah. Aku janji bahwa aku akan membuat ayah bangga. Lalu Isabella berangkat ke dunia luar. Ada air mancur di tengah kota, tempat orang-orang yang membutuhkan karyawan dan juga yang mencari pekerjaan bertemu. Isabella pergi ke air mancur itu dan melihat beberapa pria sudah ada di sana. Semua sedang mencari pekerjaan. Apa kau di sini sedang mencari pekerjaan? Siapa bilang wanita tidak bisa bekerja? Lalu lakukan pekerjaanmu, masak dan bersihkan rumah. Isabella tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi tetap berdiri tegak di air mancur. Setelah beberapa saat, seorang pria tinggi dan kuat datang menunggang kuda yang besar. Kuda yang lain berjalan di sampingnya. Melihat dia di sana, sebagian besar pria muda di air mancur itu berbalik dan meminta untuk meninggalkan air mancur. Isabella merasa bingung. Dia bertanya pada pria yang berdiri di sampingnya, "Kenapa kalian semua pergi?" Karena dia adalah seorang ahli sihir yang tinggal di kastil di luar Tegalan. Di sana penuh dengan roh dan juga hantu. Siapa yang akan tinggal di tempat yang sunyi dan berbahaya? Tapi sepertinya si ahli sihir terlihat baik dan terhormat. Tentu saja dia akan tahu bagaimana caranya melindungi karyawannya dari roh dan juga hantu. Apakah tidak ada di antara kalian yang memiliki hati yang kuat? Kalian semua melarikan diri seperti pengecut. Tidak adakah di antara kalian yang akan datang dan bekerja untukku bahkan selama setahun? Aku akan datang dan bekerja padamu, tuanku. Baiklah kalau begitu. Ini kendaraanmu. Isabella dan sang ahli sihir berkendara untuk waktu yang lama dan mencapai tegalan mati yang sangat sunyi. Seluruh lanskap berwarna abu-abu, berbatu, dan juga menakutkan. Jangan khawatir, Isabella. Tak satu pun dari roh atau hantu ini dapat menyakitimu, karena kau selalu ada di bawah perlindunganku. Tapi tidak ada sihirku yang bisa membantu jika kau membiarkan rasa takut memasuki hatimu. Isabella memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi takut. Dan dia mengerahkan seluruh energinya untuk melakukan pekerjaannya dengan sang ahli sihir. Dia terbukti mampu, berdedikasi, cerdas, dan juga efisien. Begitu senangnya si ahli sihir dengan karya Isabella, sehingga dia memintanya untuk tinggal 1 tahun dan 1 tahun lagi. Akhirnya, Isabella merasa sangat ingin keluar dari tegalan itu dan melihat dunia hijau segar sekali lagi. Kumohon, jangan pergi untuk 1 tahun lagi. Aku tidak pernah menemukan asisten sepertimu yang cakap sepertimu. Tuan, aku takut kalau aku tinggal lebih lama lagi di sini, aku tidak akan dapat tetap seperti aku yang sekarang ini, Tuan. Aku ingin sekali bisa melihat dunia luar lagi. Kau telah menjadi guru yang luar biasa dan baik hati bagiku.
terima kasih banyak untuk semua itu. Tapi aku akan melakukan keburukan padamu kalau aku tinggal lebih lama lagi di sini, karena hatiku tidak akan berada di dalamnya. Aku sangat menyesal. Aku terkesan dengan keterus-terangan dan kejujuranmu. Baiklah, pergilah jika kau mau. Tapi karena kau telah melayaniku dengan baik, aku ingin memberikan sesuatu. Ambil ini. Liontin burung ini akan menjadi hidup dan bergetar saat kau mengalami bahaya tersembunyi. Dan kunci ini akan membuka pintu manapun di dunia. Kalung ini akan melindungimu dari mantra jahat. Dan kapanpun dalam hidupmu kau membutuhkanku, cukup panggil aku dan aku akan datang dalam sekejap. Jadi Isabella menghabiskan beberapa waktu dengan ayahnya dan berangkat untuk mencari pekerjaan lagi karena hatinya masih ingin berpetualang. Dia ingin dipekerjakan sebagai tentara raja dan ratu dari 12 menara. Jenderal merasa terkesan dengan keterampilannya bermain anggar. Kau sangat luar biasa, Isabella. Tapi kami tidak mempekerjakan seorang gadis sebagai tentara. Tapi itu tidak adil, Jenderal. Ya, itu aturannya. Aku tidak bisa melanggarnya, meski aku juga berusaha membujuk raja dan ratu untuk mengubahnya. Aku beritahu padamu, aku bisa mempekerjakanmu jika kau memutuskan untuk terlihat dan berperilaku seperti pria. Mengapa? Mungkin jika kau membuktikan kemampuanmu dan pangeran terkesan denganmu, aku akan bisa membujuk mereka untuk mengizinkan wanita menjadi tentara. Itu satu-satunya jalan. Pikirkanlah. Pada awalnya, Isabella tidak suka ide berpakaian seperti anak laki-laki hanya untuk masuk militer. Tetapi kemudian ketika dia memikirkannya, dia menjadi bersemangat dengan jenis petualangan yang akan terjadi. Lalu, dia memotong pendek rambutnya, berpakaian seperti tentara, dan bergabung menjadi tentara. Beberapa minggu kemudian, pangeran dari negeri itu kembali ke rumah setelah mengalahkan bukan hanya 1, tapi 3 raksasa jahat. Dia jelas yang paling berani dan yang paling mulia dari semua pangeran yang pernah ada. Kerajaan merasa senang melihatnya kembali. Oh, anakku, kau telah membuat kami sangat bangga. Kau pasti merasa lelah dengan perjalananmu itu, kan sayang? Kau pantas mendapatkan liburan. Kenapa kau tidak mengunjungi teman kami, yaitu keluarga kerajaan Lembah Sungai? Kerajaan mereka adalah kerajaan yang terindah di dunia. Itu adalah ide yang bagus, Ibu. Terima kasih. Para pemain anggar dan tentara terbaik diminta menemani sang pangeran untuk liburan. Tentu saja, Isabella yang kini bernama Kapten Florian diminta ikut dalam rombongan. Itu adalah perjalanan panjang yang memakan waktu beberapa minggu. Selama waktu ini, Isabella mendapati dirinya jatuh cinta dengan pangeran karena dia adalah orang yang mulia, baik hati, dan juga bijaksana. Pangeran tidak mengenalnya sebagai Isabella, tapi dia mulai menyukai dan mempercayai Kapten Florian dan sering mengajaknya bermain anggar atau catur dan berjalan-jalan bersamanya ketika rombongan mendirikan kemah untuk beristirahat di dalam perjalanan. Kapten Florian, apa kau sudah menikah? Belum, Yang Mulia. Wanita seperti apa yang ingin kau nikahi? Oh, istri seperti apa yang kau inginkan? Seseorang yang pemberani, yang berjiwa petualang, seseorang yang dapat menjadi pejuang saat dibutuhkan, dan seorang ibu serta teman bagi orang-orang di kerajaan saat dibutuhkan. Pada saat itu, Isabella ingin memberitahu pangeran betapa dia sangat mencintainya, tapi dia menahan diri karena dia adalah Kapten Florian. Apa kau baik-baik saja? Aku minta maaf, Yang Mulia. Aku mohon permisi. Keesokan paginya, saat rombongan dalam perjalanan, pangeran tiba-tiba melihat teratai emas yang indah berkilauan di bawah sinar matahari. Sungguh bunga yang unik dan juga indah. Saat rombongan berhenti, tiba-tiba burung di kalung Isabella menjadi hidup. Dan dia segera tahu bahwa ada bahaya yang tersembunyi di bunga itu. Lalu dia turun dari kudanya dan memetik serta menghancurkan bunga itu tepat saat pangeran akan menyentuhnya. Aku minta maaf, Yang Mulia, tetapi teratai ini tidak pernah emas.
bunga ini bisa jadi sangat berbahaya. Iya, mungkin kau benar. Saat mereka berkendara, mereka melihat taman yang indah dan mempesona. Angin sepoi-sepoi membawa wewangian indah dari sejuta jenis bunga-bunga di dalamnya. Air mancur itu tampak begitu mengundang. Semua orang ingin berhenti dan pergi ke taman. Tapi burung di kalung Isabella tiba-tiba menjadi hidup kembali dan marah. Kita tidak boleh ke sana. Ini bisa berbahaya. Sekarang kau menjadi paranoid. Ini adalah taman yang indah. Apa yang salah di sini? Mari kita semua masuk. Pangeran melanjutkan perjalanan dan semua orang merasa senang. Tetapi begitu orang terakhir dari rombongan itu memasuki taman, semua kecuali Isabella dan pangeran berubah menjadi batu. Apa yang baru saja terjadi? Sudah aku bilang ini bisa jadi... Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, air dari air mancur muncul, melingkari pangeran dan membawanya ke menara besar 20 lantai yang ada tepat di tengah taman. Taman ini adalah milik seorang penyihir yang ingin menjebak pangeran pemberani untuk pengorbanan besar yang dia rencanakan agar dia bisa menjadi penyihir terkuat di dunia. Dia bertanya-tanya bagaimana Isabella tidak berubah menjadi batu. Dia bertanya pada api hijaunya dan api itu memberitahunya. Wanita jahatku, dia dilindungi oleh kalung di lehernya. Mantra di kalung itu begitu kuat sehingga kau tidak akan pernah bisa melukainya. Ya, itu tidak masalah sama sekali. Dia masih tidak akan pernah bisa membantu pangeran itu. Setiap lantai dijaga oleh pintu dengan kunci yang sangat besar. Begitu yakinnya penyihir itu sehingga tidak ada yang bisa membuka 20 kunci sehingga dia tidak repot-repot menaruh penjaga di sana. Tetapi ketika dia sibuk membuat persiapan untuk pengorbanan, Isabella segera melepaskan kunci dari kalungnya dan dalam waktu singkat dia bisa membuka semua pintu dan menemui pangeran. Kapten Florian, kau menemukanku. Aku minta maaf, aku seharusnya memperhatikan saranmu. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Ayo cepat kita pergi dari sini. Mereka berdua lari keluar kastil, tetapi penyihir itu segera menemukan dan mengejar mereka dengan naganya yang terbang mengancam pangeran yang sedang berlari berdua dengan Isabella. Hei, tunggu pangeran! Atau aku akan segera mengubahmu menjadi seekor kelinci. Isabella mengkhawatirkan sang pangeran, jadi dia melepas kalungnya dan meletakkannya di leher pangeran untuk melindunginya. Mantra penyihir justru menyentuh Isabella dan mengubahnya menjadi seekor kelinci. Kapten! Tidak ada yang bisa dilakukan Isabella. Sampai tiba-tiba dia teringat dengan janji sang ahli sihir dan memanggilnya untuk meminta bantuan. Seketika, sang ahli sihir muncul dan mengubah penyihir itu menjadi kelinci. Dia mengembalikan Isabella menjadi Kapten Florian dan kemudian bahkan mengembalikan semua dari rombongan pangeran yang telah disihir dan diubah menjadi batu. Terima kasih banyak, Tuan yang baik. Kau menyelamatkan hidup kami. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada wanita itu. Wanita? Si ahli sihir mengetukkan tongkatnya pada Isabella dan seketika itu juga dia menjadi dirinya sendiri dengan rambut panjangnya dan juga pakaian normalnya. Bukankah dia pemberani? Itu benar, dan dia mempertaruhkan nyawanya untukku. Dan itu bukan hanya karena dia adalah seorang prajurit pemberani. Dia melakukannya juga untuk perasaan yang disebut cinta. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Dalam liburan itu, pangeran pun jatuh cinta pada Isabella. Keduanya menikah dan hidup bahagia selamanya. Raja dan ratu akhirnya yakin untuk mengizinkan wanita dalam pasukan mereka, dan Isabella selalu membantu, juga melatih orang-orang kerajaannya.